Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di tanggal 5 Agustus hari Rabu 2020. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyapa kepada anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Bapak senantiasa mendoakan kepada anak-anak dan keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan membaca doa. Tangannya ditenadakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah berdoa semoga kita semua khususnya pada anak-anak dimudahkan dalam mempelajari pelajaran agama Islam. Bapak mohon kepada anak-anak semoga agar diperhatikan penjelasan-penjelasan yang nantinya Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita yang kedua atau bab 2 dengan tema larangan atau menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Terlebih dahulu kita melihat peta konsep surah yang akan kita pelajari, yaitu surah Al-Maidah ayat 90, 91, dan ayat 32. Ayat ini kita akan baca dengan tartil, dengan bacaan yang benar, kemudian kita menghafal beserta artinya, dan dilanjutkan kita memahami makna dari surah Al-Maidah tersebut. Tentunya setelah kita membaca, menghafal, dan memahami, maka kita akan memiliki sikap kita, yaitu menghindari minuman keras, menghindari perjudian, menghindari pertengkaran. Kemudian kita akan membaca dan mempelajari hadis Rasulullah SAW serta mencontoh perilaku Rasulullah SAW beserta para sahabat dan orang-orang soleh. Berikutnya di sini kita melihat ada obat dan narkoba. Tentunya ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang ada pada tubuh, dan ada pula sejenis obat yaitu narkoba yang tentunya akan membuat penyakit dalam tubuh. Sama-sama berbentuk obat dan jenisnya mirip-mirip. Tentunya kita harus pandai-pandai melihat, pandai-pandai membedakan sehingga tidak terjebak dan mudah terpengaruh dengan obat-obat tersebut. Berikutnya adalah membaca surah Al-Maidah ayat 90, 91 serta ayat 32.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Berikutnya surah Al-Maidah ayat 32-nya. Man min ajali dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Berikutnya hadis yang terkait dengan minuman keras, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, yang berbunyi, Ani Bani Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis berikutnya tentang larangan berjudi, yang berbunyi an Ibnu Musal Asy'ari radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laiba bin narti faqada asallaha wa rasulah. Yang artinya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Ya, selanjutnya kita lihat di sini ada contoh orang lagi berdiskusi dan berdebat. Kalau kita tidak pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu, emosi, maka akan mudah terbawa pertengkaran. Kita lihat dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu
ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasut, iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya, minuman keras atau khamar. Minuman keras atau yang biasa disebut khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Kita lihat penyakit yang akan ditimbulkan antara lain malas makan sehingga fisik menjadi lemah, hidupnya tidak teratur sehingga menimbulkan penyakit kulit, penyakit dalam seperti penyakit paru-paru, hepatitis dan lain sebagainya, sering sakit kepala, mual, muntah, sulit tidur dan seterusnya. Kemudian gangguan otot jantung, gangguan gerak keseimbangan tubuh, lambat bekerja, ceroboh dan lain sebagainya, hilang kepercayaan diri, gangguan mental, cenderung menyakiti diri, bahkan berakibat bunuh diri. Kemudian kita lihat lagi di sini ada gambar orang yang lagi berdagang di pasar dan ada yang berjudi. Ini kedua-duanya sama-sama dapat memberi dan dapat menerima, sama-sama menguntungkan. Tentunya kalau di pasar barang dagangannya dibeli, maka dia yang membeli pun akan memiliki keuntungan dan yang dibeli akan memiliki pula keuntungan. Berbeda dengan berjudi, ya. Kalau berjudi itu salah satu ada yang beruntung dan ada juga yang dirugikan. Ya. Jadi di sini perbedaannya. Kemudian kita lihat judi itu sendiri, ya, adalah kegiatan permainan yang di dalamnya diisyaratkan adanya suatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Yang pertama adanya materi yang dipertaruhkan, yang kedua adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Dan yang ketiga, pihak yang menang mengambil harta sebagian, seluruhnya, bahkan kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan, ya, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Berikutnya, pertengkaran. Pertengkaran termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja pada umumnya sekarang ini. Maka menimbulkan banyak dampak negatif. Misalnya pertengkaran dapat merusak persatuan, perdamaian antara sesama manusia. Yang kedua, pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Yang ketiga, putusnya tali silaturahim. Ya. Berikutnya, cara menghindari perilaku minuman keras, berjudi, dan bertengkar. Caranya, yang pertama, cara menghindari minuman keras. Lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Yang kedua, lebih memperkuat fondasi agama
dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa atau dengan ketakwaan dan keimanan serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang keempat, memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras atau khamar. Berikutnya, cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Yang pertama, tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Yang kedua, biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong atau dusta. Yang ketiga, hindari perbuatan tidak konsisten. Yang keempat, bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia. Yang kelima, cegah bila melihat teman mau berbuat tidak benar, apakah itu berjudi dan lain sebagainya. Berikutnya, menjauhi tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Memohon selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah lewat ibadah dan istiqomah. Dan yang terakhir, hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Adapun secara rinci mengenai cara menghindari pertengkaran, yaitu yang pertama adalah memperkuat iman kepada Allah, yang kedua membiasakan untuk segera meminta maaf jika melakukan kesalahan kepada orang lain dan mudah memaafkan orang lain. Yang ketiga, mampu memupuk semangat kebersamaan. Yang keempat, menyadari bahwa manusia mempunyai hak dan martabat yang sama. Dan yang kelima, berusaha untuk mengoreksi kekurangan dan kesalahan dirinya sendiri. Alhamdulillah, selesai materi kita dalam pertemuan yang pertama. Semoga anak-anak semua kelas 8 dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami larangan minuman keras, berjudi dan pertengkaran. Nanti di pertemuan kedua, yaitu kita akan memasuki pembahasan tentang hukum bacaan di dalam Al-Quran. Terutama yang kita pelajari adalah hukum bacaan qalqalah. Demikian pertemuan ini. Nanti di akhir pelajaran kita ini Bapak akan memberikan soal tugas melalui Google Classroom. Demikian penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi anak-anak semua dapat memahami dengan mudah. Baik, kita akan akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Tangannya ditengadahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.